Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Baik, nanti sebelum Hilman melanjutkan tausiah kita untuk tema hari ini, ayah dan takdir barunya, ya, juga nanti akan membahas tentang ayah jangan lalai dengan tanggung jawab pilihannya. Tapi sebelumnya izinkan Bedu membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram @jalandakwahbtv official. Sudah ada dari @bungaspatu_00. Sri berarti ini ada penalti ini Sri. Assalamualaikum Ahilman dan Bang Bedu. Semoga Jalan Dakwah selalu memberikan manfaat untuk orang di sekitar kita, untuk di sekitar ya. Kenalin, aku Bunga. Mau cerita sedikit mengenai papaku yang sudah ditinggal mama wafat. Entah kenapa aku merasa papa kayaknya sedih banget dengan kepergian mama. Ya. Hah? Oh, mohon maaf. Ya, entah kenapa aku merasa papa kayaknya nggak sedih banget gitu ya, nggak sedih dengan kepergian mama gitu. Terlihat tidak ada raut kesedihan di raut wajah papanya ya. Karena 6 bulan setelah mama pergi, papa langsung punya pacar. Ini analisa dari anaknya ya, dari Bunga. Yang aku nggak terima, papa pacaran sama teman satu kampus aku, yang seumuran aku. Nanti literally mamaku temanku. Ya, jadi satu kampus tapi beda jurusan. Aku marah karena papa tega bikin malu aku. Akhirnya aku ancam papa. Kalau sampai papa nikahin temen aku, lihat aja, cepat lambat aku akan nyusul mama. Ancam Bunga. Mas ya, ancam Bunga ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan aku. Dosa nggak sih dengan keputusan aku seperti ini? Aku tuh begini karena aku yakin kalau papa nikah sama cewek itu papa pasti bakal nelantarin aku, ketimbang daripada aku terlantar mendingan aku nyusul mama ke surga. Silakan. Bunda. Dari pertanyaan di atas ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, para ayah, kalaupun kita mau nikah lagi, tolong dipastikan calonnya ini adalah calon yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Betul enggak? Jangan egois mengatasnamakan cinta. Tapi kan cinta AA. Cinta AA. Cinta kan gak bisa ditebak AA. Aku kan ketemunya sama yang sempurna anakku. Ya boleh, tapi ingat, jaga perasaan anak kita. Betul enggak? Kebayang ayah berhubungan sama teman sekampusnya, satu jurusannya, yang seumuran sama anaknya. Pasti yang namanya anak kan mentalnya sangat-sangat sakit. Betul tidak? Maka pelajarannya, ayah boleh menikah lagi, tapi pastikan calonnya adalah calon yang diterima oleh anakmu. Makanya izin, sebelum kita menyampaikan tentang perasaan kita, kita bilang sama calon kita, kamu mau nggak kenal sama anak-anak aku? Betul? Jangan cuma maunya sama bapaknya doang dong. Bapaknya doang. Jangan cuma mau sama bapaknya doang. Kan udah punya anak, betul? Dia juga harus nerima anaknya. Atau yang kedua, kalaupun memang kita bener pengen nikah, memang jodohnya emang yang itu, ya udah, berarti pastikan anak kita bisa terima. Kalau anak kita belum terima, jangan maksain. Buat apa? Kan yang sering masalah begini, sibuk dengan yang baru, lupa dengan yang lama. Betul nggak? Sibuk dengan yang baru, lupa dengan yang lama. Ayah, kalau Anda menikah lagi silahkan, tapi jangan sampai lupa dengan yang lama, termasuk lalai dengan tanggung jawabmu terhadap anakmu. Betul?
mantan anak tidak akan pernah ada. Betul? Termasuk istri barunya. Bagaimanapun pasanganmu itu punya anak. Berarti kamu juga harus dapatkan hati anak daripada pasanganmu sekarang. Betul? Memang laki-laki dengan perempuan itu memang agak sedikit berbeda yang AA tahu. Laki-laki biasanya, ini biasanya. Biasanya loh. Laki-laki biasanya lebih cepat. Betul? Untuk mendapatkan pasangan lagi setelah istrinya wafat. Biasa. Kebanyakan katanya. Biasanya bukan kebanyakan. Maka bunda jangan ngerasa sok kaget gitu. Kan baru 6 bulan, kok udah punya pacar lagi? Memang biasanya. Laki-laki lebih cepet. Ya kalau nggak biasanya kebiasaan biasanya gitu. Ya jangankan istrinya udah wafat. Belum wafat juga. Biasanya. Gimana Bang Bodo? Memang beda sama istri. Istri yang ditinggal suami biasanya lebih sulit untuk bisa menerima pasangan lagi. Betul nggak? Jadi artinya memang pada kondisi ini tak bisa dipukul rata memang. Kan jodoh itu datang dan pergi, betul nggak? Nggak ada yang bisa nebak. Ya nggak usah jauh-jauh. Bunda berjodoh dengan pasangan sekarang, emang pernah kepikiran? Enggak. Malah yang terjadi mohon maaf, dulu deketnya sama siapa, nikahnya sama siapa. Betul nggak? Bunda dulu jalannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Ada yang begitu? Yang mana orangnya itu? Maka yang namanya perasaan tuh nggak bisa ditebak. Betul? Jodoh ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Wahai anak, kalau memang ayahmu dapat jodoh lagi, belajar ikhlas selama ayahmu tetap bertanggung jawab terhadap dirimu. Betul? Dan para ayah, kalaupun kita mau menikah lagi, pastikan yang harus dijaga bukan hanya hatimu, tapi juga yang dijaga adalah hati anak-anakmu. Betul? Memang setelah sendirian kan pasti gak enak ya. Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepi, tiada untuk rasa rinduku, oh serta barulah diriku. Aku sudah di tempat, ya Allah, hindari godaan. Sebulan kemudian ada undangan reuni SMP 1 Bogor. Datang. Ternyata CL apa itu? Cinta lama bersemi kembali. Ingat dulu ada temen namanya Ceida. Ternyata dekat sama Kang Agus. Kang Agusnya sendiri, Ceidanya sendiri. Boleh nikah? Boleh. Tapi Kang Agus ingat, kalau Kang Agus masih punya anak dari istri yang sebelumnya, jangan lalai sama anak. Betul? Termasuk Ceida. Iya. Jangan-jangan Ceida juga udah nikah sebelumnya. Sama Kang Aceng. Iya, bisa jadi. Iya. Dan boleh jadi Ceida juga punya anak dari pernikahan yang sebelumnya. Betul? Kang Agus kudu nerima anaknya Ce.
Ida, Ce Ida kudu nerima anaknya Kang. Kalau begini tapi kalau dua-duanya, Ce, punten, abi mah hanya cinta sama Ece aja. Anak Ece, sorry ya, nggak bisa. Kudu terima. Sama kayak Ce Ida, Kang Agus. Sama. Aku mah suka sama Kang Agus doang. Anak Kang Agus dari pernikahan sebelumnya, maaf, aku nggak mau kenal. Kok gitu? Kasihan dong anak-anak aku nanti. Iya emang. Oke. Harus saling menerima. Kalau bisa saling menerima, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau memang dia bukan milikku, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Ibu ya, insyaallah. Baik, siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau nikah lagi? Suaminya. Siapa? Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ida Faida dari Ida. Ibu Ida. Iya. Ternyata ini Ce Ida yang tadi ya. Silakan Ibu Ida, mohon maaf. Saya dari Majelis Taklim Al Hijrah Ciwaduk Cilegon. Saya ingin cerita, Iya. Setelah ibu melahirkan saya, bapak saya menikah lagi, terus menikah lagi punya anak, terus saya dari lahir sampai besar itu dibesarkan oleh ibu saya. Baik. Terus setelah besar itu saya tuh mau sekolah, tapi setelah mau sekolah itu saya ditanya, kamu mau sekolah apa enggak? Tapi ibu nggak punya biaya katanya. Akhirnya kata saya bapaknya mana? Terus ibu bilang, bapak kamu meninggal tapi nggak ada kuburannya katanya gitu. Ya Allah. Ya kata saya. Ini yang ibu sedih ya Bu ya. Ibu ini sesuatu yang menjadikan Bu ya. Terus akhirnya saya nanya ke bibi saya, kata bibi saya, bapak kamu menikah lagi, kata tinggalnya di mana? Ibu saya nggak ngasih tahu, tapi bibi saya, kamu jangan bilang tak kasih tahu. Karena akhirnya ditunjukin. Pas saya ke sana, saya silaturahmi ke sana, bapak itu bilang katanya gitu. Ternyata bapak nggak ada anaknya yang nerima. Pas itu, kata saya, bapak mana? Abah nggak ada katanya gitu. Pas gitu, padahal bapak ada, itu dibilangnya nggak ada. Pas gitu katanya, itu ada bapak katanya gitu. Nggak ada katanya. Pas itu abah katanya, itu katanya, tuh ada pengemis datang katanya. Allahu Akbar kata saya, ya Allah kata saya. Pantesan ibu saya itu nggak mau nunjukin bapak saya ya, karena ya itu kan anak-anaknya bilang begitu. Tapi karena ibu bersikeras ingin cari tahu kemana ayah ibu, akhirnya setelah ditemukan keberadaan ayah ibu bersama ibu baru. Iya, ibu baru sama anak-anaknya Pak. Kadang ibu justru malah dibilang ibu sebagai seorang pengemis. Iya. Itu yang membuat ibu tambah sedih lagi. Pak. Makanya kenapa ibu kandung ibu bilang ayah sudah tidak ada. Bapak sendiri juga Pak mengatakan saya anaknya tukang yang gali sumur Pak. Saya tuh sampai nggak diaku sama mama saya. Saya tuh kasihan sama ibu saya. Oke, baik ibu. Apa ya kira-kira ingin ibu tanya kepada A? Gimana ke saya terhadap bapak saya Pak? Salahkah saya membenci bapak saya? Karena
kebatinan ibu saya menderita selama saya Iya. berada di dunia ini, Pak. Ya, intinya karena rasa sakit hati ibunya kepada suaminya, kepada ayahnya Ibu Ida, maka dibilang ayah tiada, nggak tahu di mana kuburnya. Tapi Ibu Ida ini bersikukuh ingin cari tahu di mana ayahnya dan membuktikan sendiri. Begitu menyakitkan situasi yang dialami oleh Ibu Ida ini. Silakan. Baik Ibu Ida, terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Ibu Ida yang sudah menyampaikan pertanyaan. Izin Ahilman jawab, boleh? Baik. Bunda, ini adalah kisah yang bisa mengantarkan banyak pelajaran untuk kita. Yang pertama, jangan sampai kita mengkhianati keluarga. Bahkan mohon maaf, dalam hal ini seorang suami meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, bahkan baru melahirkan, dan kemudian ketika anaknya bertumbuh, istri itu marah sama suami sampai bilang sama anaknya, bapak kamu sudah nggak ada. Ini ekspresi kekesalan, betul? Ekspresi kemarahan, kekecewaan dari seorang istri yang disakiti oleh suaminya. Ujungnya anak yang gak tahu apa-apa jadi korban atas perasaan ini, betul? Dan ingat, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu harusnya cinta pertama dia siapa? Ayahnya. Maka bayangkan yang seharusnya menjadi cinta pertama tapi malah menjadi luka yang pertama untuk anak perempuan, yaitu ayahnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga para ayah yang pernah menyakiti hati anak perempuannya bertobat, minta maaf. Para ayah yang pernah mengecewakan hati anak perempuannya berubah, perbaiki diri. Karena bagi anak perempuan disakiti oleh ayah akan jadi trauma yang sangat mendalam. Ketika dia tumbuh dewasa masih teringat, betul? Ketika dia tumbuh besar masih terekam seperti apa rasa sakit yang pernah seorang ayah lakukan kepada anak perempuannya. Betul? Yang kedua, beliau menyampaikan, saya kesel, saya marah. Kalau boleh benci kesalahan ayahnya, tapi jangan benci ayahnya. Karena bagaimanapun dalam tubuhmu mengalir darah ayahmu. Namamu, bintinya masih disandarkan kepada ayahmu, betul? Kalau ayah pernah menyakitimu, benci kelakuannya, tapi jangan benci ayahnya. Kalau ayah pernah berbuat salah kepadamu, benci kesalahannya, bukan membenci ayahnya. Kenapa? Agar selalu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar ayah kita dilembutkan hatinya. Betul? Kan kita nggak tahu. Mungkin ayah nanti berubah jadi lembut hatinya, lebih baik hidupnya. Maka izin ya, segimanapun kesalnya kita sama orang tua, jangan sampai membenci orang tua kita. Tetap doakan yang terbaik, karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, semoga ada titik temu dan titik terang yang terbaik. Ayah menyesali kesalahan, ibu dan anaknya juga bisa menerima kesalahan itu. Dan kalaupun misalnya ayah sudah menikah lagi, silahkan. Tapi jangan lalai dengan anakmu dari pernikahan sebelumnya, betul? Karena sekarang kita sering menemukan yang seperti itu. Setelah menikah dengan yang baru, dia lupa dengan yang lama. Padahal dengan yang lama masih ada tanggung jawabnya kepada anak yang dia dapatkan dari pernikahan yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kebaikan untuk semua kehidupan yang kita jalani. Tepuk tangan untuk ibu yang bertanya. Baik, sangat Ibu Ida ya. Tetap doakan ayahnya, jangan benci ayahnya tapi benci kelakuannya, perilakunya ya. Baik, karena ada darah binti yang mengalir dalam darah ibu.
Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Aan Anwariah yang beralamat dari Majelis Taklim Ar-Raudhah, Ciampea, Bogor. Saya mau curhat ya. Boleh, cerita. Bunda. Cerita. Ya. Ayah saya ditinggal ibu. Sementara ibu mempunyai 2 anak. Yang ya saya yang pertama 8 tahun, adik masih 5 tahun. Selama beberapa tahun itu ayah tidak mau nikah lagi. Padahal saudara-saudaranya banyak ya sudah memperkenalkan lah supaya nikah lagi. Mempersilahkan juga pada ayah. Ya. Harus ayah nggak apa-apa kalau nikah lagi gitu. Ya gitu. Tapi ayah selalu menolak. Maksudnya katanya biarkan saja ayah mau seperti ini supaya ayah fokus Pada anak-anak. mengurus anak dan sambil kerja. Oke. Sementara anak-anak sudah dewasa, besar, kan kerja, otomatis jauh lah dari ayah. Ya. Terus saya pun berinisiatif gitu pada ayah agar mau menikah lagi supaya ada teman. Ya. Si ayah itu sama sekali, bahkan ayah itu pengen tetap sama anak-anak, pengen tahu anak sampai nikah. Sedangkan kata saya, mending kalau umpama anak nikahnya sama orang dekat. Kalau jauh, Dibawa keluar pasti. ya kan anak seenggaknya pasti ikut suami. Suami, betul. Ya. Terus kata ayah nggak bisa, ayah itu mau fokus ibadah di akhir-akhir ini. Bahkan mau memperbaiki diri sebelum dipanggil Allah. Nah, untuk jawaban ayah seperti itu, sikap anak bagaimana? Apa diemin aja kemauan ayah atau kita yakinkan bahwa ya ayah itu tambah usia tambah tua. Maksudnya enggak selamanya sehat. Iya betul. Ada sakitnya. Anak bisa ngurus, bisa ngebantu kalau sehat. Sehat. Sakit kan yang lebih bebas. Tapi istri. sudah pernah mencoba memperkenalkan calon? Belum. Belum pernah. Iya. Tapi nggak mau gitu maksudnya. Nggak mau. Oh, nah, jadi sikap kita itu harus bagaimana? Gimana? Baik, Ya, Bunda. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.